Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan keempat mata kuliah akuntansi perbankan umum dan syariah kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang deposito dan penjaminan simpanan. Sebelumnya, perkenalkanlah saya mengenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Oktaviani Lita Putri Utami, ada Arista Puji Utami, Ratna Sevitria, dan Arum Nur Aulia. Dan hal pertama yang akan dijelaskan adalah mengenai deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuidasi yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya, dalam kondisi longgar atau ekonomi normal, tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang semakin berjangka waktu semakin lama. Deposito berjangka. Pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya, pada saat disetor, warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contohnya adalah, pada tanggal 31 Mei 2018, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal Rp50 juta, bunga 18%, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini, Reni menyerahkan bilet giro atas nama Reni sebesar Rp20 juta, cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar Rp10 juta, transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung sebesar Rp10 juta, dan kekurangannya dibayar tunai, pajak bunga 15%, dan pencatatan transaksinya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, ada bunga deposito berjangka. Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya, beberapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Jadi untuk deposito yang dibuka pada tanggal di akhir bulan, bunganya juga diperhitungkan di akhir bulan juga walaupun tanggalnya berbeda. Selanjutnya ada pencatatan deposito jatuh tempo. Permisalan dinyatakan bahwa bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan atau misalnya karena pindah domisili. Perpindahan ini menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara pro rata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Contohnya, deposito berjangka waktu 6 bulan, nominal Rp10 juta, telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2008 dengan suku bunga 18% PA. Pada tanggal 5 Juni 2008, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo. Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Mitra Niaga adalah sebagai berikut. Lama pengendapan deposito 1 sampai dengan 7 hari, alokasi beban bunga di cabang 25%. 8 sampai dengan 15 hari, alokasi beban bunga di cabang 50%. 16 sampai dengan 21 hari, alokasi beban bunga di cabang 75%.
22 sampai dengan akhir bulan, alokasi beban bunga di cabangnya sebesar 100%. Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Jika diperhatikan dari bunga, tanggal pembukaan 31 Mei 2008 sampai dengan tanggal perpindahan 5 Juni tahun 2008 atau selama 5 hari masih berada di antara 1 sampai dengan 7 hari. Sehingga menjadi beban Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 25% dari bunga per bulannya. Sedangkan untuk Bank Mitra Niaga Solo akan menanggung bunga Juni 2008 sebesar 75% dari total bunga bulan Juni 2008. Untuk bulan selanjutnya di cabang Solo adalah 100%. Selanjutnya adalah perhitungan alokasi beban bunga sebagai berikut. Pada kantor cabang Bank Mitra Niaga Semarang, dengan perhitungan bunganya 10 juta rupiah dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%. Jumlahnya atau hasilnya 37.500. Pajaknya sama dengan 15% dikali besaran bunga, yaitu 37.500, dengan hasil Rp5.625. Bunga setelah pajak pada bulan Juni tahun 2008 adalah Rp31.875. Diperoleh dari pengurangan oleh bunga dikurangi oleh pajak. Selanjutnya di Bank Mitra Niaga Solo, perhitungannya bunga sama dengan 10 juta rupiah dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%, diperoleh hasil Rp112.500. Lalu pajaknya 15% dikali Rp112.500 atau dari besaran bunga. Diperoleh hasil Rp16.875. Lalu, bunga setelah pajak pada bulan Juni 2008 sebesar Rp95.625 diperoleh dari pengurangan besaran bunga dengan pajak. Jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut. Keterangan di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2008, rekening kas masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah. Deposito berjangka masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2008, deposito berjangka masuk ke debit sebesar 10 juta, biaya bunga masuk ke debit sebesar 37.500, hutang PPh masuk ke kredit sebesar Rp5.625, RAK Cabang Solo masuk ke kredit sebesar Rp10.031.875. Selanjutnya, keterangan di Bank Mitra Niaga Cabang Solo. Pada tanggal 5 Juni tahun 2008, rekening RAK Cabang Semarang masuk ke debit sebesar Rp10.031.875. Deposito berjangka masuk ke kredit sebesar 10 juta. Bunga DP harus dibayar sebesar Rp31.875. Pada tanggal 30 Juni 2008, di rekening biaya bunga masuk ke debit sebesar Rp112.500. Bunga DP harus dibayar masuk ke debit sebesar Rp31.875. Hutang PPh masuk ke kredit sebesar Rp16.875. Kas masuk ke kredit sebesar Rp127.500. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P kali 360 per 360 plus I kali T. Dengan keterangan, P adalah nilai nominal sertifikat deposito, I adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito,
dan T adalah jangka waktu dalam hari. Contoh, pada tanggal 1 Mei tahun 2008, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar dengan harga per lembarnya 10 juta rupiah. Dibayarkan secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20% PA, pajak bunganya sebesar 15%. Keterangan, nominal sertifikat deposito sejumlah 100 juta rupiah, nilai tunai diperoleh dari 100 juta rupiah dikali 360 dibagi 360 plus 0,20 dikali 90 dengan hasil 95.238.095 rupiah. Lalu bunga dibayar di muka atau diskonto sebesar 4.761.905 rupiah. Lalu pajak bunga diperoleh dari 15% dikali 4.761.905 rupiah. Diperoleh hasil 714.286 rupiah. Lalu berikutnya bunga bersih yang dibayar oleh bank sebesar 4.047.619 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito tersebut yaitu 100 juta rupiah dikurangi 4.047.619 rupiah dan diperoleh hasil 95.952.381 rupiah. Jurnal dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Penerbitan sertifikat depo pada tanggal 1 Mei tahun 2008, kas masuk di debit sebesar Rp95.952.381. Biaya bunga dibayar di muka sebesar di debit Rp4.761.905. Hutang PPh masuk di kredit sebesar Rp714.286. Sertifikat deposito masuk di kredit sebesar Rp100 juta. Amortasi bunga pada tanggal 1 Juni tahun 2008, biaya bunga masuk di debit sebesar Rp1.587.302. Biaya bunga dibayar di muka masuk di kredit sebesar Rp1.587.302. Amortisasi bunga pada tanggal 1 Juli tahun 2008, biaya bunga masuk di debit sebesar Rp1.587.302. Biaya bunga dibayar di muka masuk di kredit sebesar Rp1.587.302. Amortisasi bunga dan penarikan sertifikat depo pada tanggal 1 Agustus tahun 2008, biaya bunga masuk di debit sebesar Rp1.587.302. Sertifikat deposito masuk di debit sebesar Rp100 juta. Biaya bunga dibayar di muka masuk kredit sebesar Rp1.587.302. Kas atau giro Diana masuk di kredit sebesar Rp100 juta. Selanjutnya yang akan dijelaskan adalah mengenai penjaminan simpanan. Program penjaminan simpanan di Indonesia telah diberlakukan sejak tahun 2015 bagi semua lembaga perbankan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Program penjaminan simpanan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi deposan dari kegagalan operasional bank. Praktik penjaminan simpanan dapat menimbulkan moral hazard di kalangan perbankan karena risiko telah dialihkan ke lembaga penjamin simpanan. Namun, skema penjamin di Indonesia dirancang untuk tetap memberikan intensif bagi deposan untuk ikut mengawasi kinerja bank, terutama oleh deposan besar, yaitu di atas Rp100 juta yang tidak dijamin dan melindungi dana deposan kecil di bawah Rp100 juta. Simpanan yang dijamin. Simpanan yang dijamin pada bank umum konvensional atau berbasis bunga meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dibersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin tersebut merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencangkup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan. Saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening tersebut diperuntukkan sebagai saldo rekening pihak lain yang bersangkutan. Kewajiban bank peserta penjaminan. Kontribusi kepesertaan dibayar pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan yang besarnya ditetapkan 0,1% dari yang pertama modal sendiri atau ekuitas bank per 31 Desember 2004 bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005. Yang kedua, total modal sendiri atau ekuitas per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha. Bagi bank hasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 dan 22 September 2005. Yang ketiga, modal di store bank. Bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005. Modal sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah selisih antara kekayaan dan kewajiban bank. Kontribusi kepesertaan wajib disetor ke rekening lembaga penjaminan simpanan. Selanjutnya, di sini ada penghitungan, pembayaran premi, dan akuntansinya. Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank atau self-assessment. Premi penjaminan dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya. Dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan 31 Juli untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. B. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar dengan ketentuan bahwa kelebihan premi tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya atau kekurangan premi tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS. Di sini ada contoh perhitungan premi penjaminan simpanan. Bank ABC yang berdiri sejak 2003 mempunyai modal sendiri senilai 10 miliar dan mulai tanggal 22 September 2005 mendaftar sebagai peserta penjaminan simpanan ke lembaga penjamin simpanan. Bank ini membayar kontribusi kepesertaan 0,1% dari modal sendiri dan membayar premi penjaminan 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Pada tanggal 17 September 2005, Bank ABC menyetor biaya premi penjaminan sebesar 2.366.633.000 dan data saldo bulanan untuk simpanan di Bank ABC adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel yang sudah dipaparkan. Dari tabel tersebut bisa dilihat dasar perhitungan premi penjaminan yaitu rata-rata saldo simpanan periode Juli 2005 sampai dengan Desember 2005 yaitu total simpanan dibagi 6 bulan atau 25.048.304.236 dibagi 6. Hasilnya
4.174.717.373. Kemudian Bank ABC menjadi peserta penjaminan per tanggal 22 September 2006 sehingga premi yang seharusnya periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dapat ditentukan sebagai berikut. Jumlah hari mulai Juli sampai dengan Desember 2005 diperhitungkan sejak sampai dengan Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Jadi jumlahnya 184 hari. Sedangkan jumlah hari sejak Bank ABC menjadi peserta penjaminan simpanan per 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 sejak sampai dengan September 30 sampai 21 yaitu 9 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, jadi jumlahnya 101 hari. Dengan demikian, premi yang seharusnya yaitu jumlah hari penjaminan dikali tarif premi dikali rata-rata saldo simpanan sama dengan premi seharusnya. Dapat dituliskan dengan angka berikut, 101 hari per 184 hari dikali 0,1% dikali 4.174.717.373. Hasilnya 2.291.556,82. Perhitungan penyesuaian premi semester 2 tahun 2005 pada tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Perlu diketahui bahwa pada tahap pertama, sebagai peserta baru Bank ABC ketika menyetor premi sebesar 2.366.633 merupakan estimasi berdasarkan saldo rata-rata bulanan total simpanan pada semester 1, yaitu Januari sampai dengan Juni tahun 2006. Data di sini tidak ditunjukkan. Pada akhir semester 2, Juli sampai dengan Desember tahun 2005 ditemukan premi yang seharusnya diperhitungkan sesuai saldo rata-rata bulan yang terjadi. Dengan demikian, Bank ABC membayar lebih dari yang seharusnya, yaitu lebih 75.076,18. Kelebihan pembayaran ini tidak bisa ditarik oleh Bank ABC, tapi diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran premi pada periode berikutnya. Pada periode berikutnya, semester atau periode Januari sampai dengan Juni tahun 2006, kita bisa menghitung premi awal semester tahun 2006 berdasarkan rata-rata saldo total simpanan pada semester 2 pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2005. Hasil perhitungan menunjukkan senilai 4.174.717,37. Bank menyetor premi senilai 4.099.641 pada tanggal 26 Januari 2006. Dengan demikian, rincian premi, penyesuaian, dan kelebihan atau kekurangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Premi awal semester 1 pada Januari sampai dengan Juni tahun 2006 adalah sifatnya prediktif dengan data semester sebelumnya. Pada akhir semester harus disesuaikan dengan mendasarkan premi yang seharusnya menurut saldo rata-rata total simpanan yang sesungguhnya terjadi pada periode yang bersangkutan. Posisi simpanan periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2006 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian, dengan dasar saldo simpanan periode Januari 2006 sampai dengan Juni 2006, maka dapat diperhitungkan penyesuaian premi periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 sebagai berikut.
Dengan demikian, kita bisa menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum tanggal 31 Juli 2006 sebagai berikut. Berdasarkan transaksi dan perhitungan premi di atas sejak semester 2 tahun 2005 hingga semester Juli 2006, maka dapat dicatat dalam jurnal transaksi sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Dari tabel tersebut, bisa dilihat juga penjelasan yang mengenai jurnal transaksi. Dalam hal ini, bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode. Maka, pertama, total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha. Yang kedua, dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha. Dalam izin usaha bank dicabut oleh Lembaga Pengawas Perbankan atau LPP sebelum berakhirnya periode. Maka, yang pertama, penyesuaian premi tidak dapat dilakukan. Yang kedua, LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode yang belum dilalui. Yang ketiga, semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada LPS. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank. Kemudian di sini ada laporan bank. Setiap bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS, yaitu: pertama, laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua, laporan keuangan bulanan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Dan ketiga, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi bank yang tidak diwajibkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan atau LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya. LPP dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Selain menyampaikan laporan secara berkala tersebut, setiap bank juga harus menyampaikan laporan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan pemegang saham, direksi, komisaris, atau kepemilikan. Paling lambat tanggal 14 hari kalender setelah terjadi perubahan dimaksud dengan format sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel yang sudah dipaparkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat pagi.